Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bermuajahah bertatap muka lagi di segmen ini. Dan insya Allah saya akan bahas kembali dokumen kurikulum dan silabus dari salah seorang peserta training MKST membuat kurikulum dan silabus tahfidz di lembaga-lembaga, dan kebetulan alhamdulillah yang sekarang ini dokumennya untuk PAUD ya, untuk PAUD. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Dan sebelumnya insya Allah jadwal training kita terdekat di bulan Agustus ya, pekan kedua insya Allah. Ya, kalau saya lihat PAUD Al-Quran ini sudah cukup lengkap silabusnya. Jadi ada dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Ya, kalau kita buka yang kelas A, di sini sudah cukup padat ya. Cuma kita mulai mungkin dari kelas B dulu ya. Nah, kalau yang kelas A itu ini ya. Ini kayaknya. Kita lihat. Kelas B ini ya. Jadi sepertinya ada dua kelas. Kelas A dan kelas B. Cuman memang silabusnya sudah cukup bagus ya. Hanya saja mungkin yang perlu ditambahkan adalah yang perlu ditambahkan di sini adalah kurikulumnya sebenarnya. Karena kita nggak bisa melihat apakah kegiatan ini ya kayak sini misalkan 2 JP 30 menit dalam satu pekan. Apakah ini di hari yang sama dengan murojaahnya atau di hari yang berbeda? Misalkan Senin tahfiz, Selasa murojaah, Rabu tahfiz, Kamis murojaah. Itu bisa seperti ini juga. Makanya kita nggak kelihatan sebenarnya secara utuh gitu ya, secara utuh kurikulumnya akan seperti apa. Cuma kalau dari silabusnya memang sudah sangat detail ya. Ya kalau kita lihat di sini misalkan tahfiznya menghafal apa di sesi pertama, apa sesi kedua, ya di hari kedua atau di sesi kedua ya kita juga nggak tahu, nggak kelihatan soalnya di sini apakah dilakukan dalam 1 hari atau 2 hari. Tapi secara silabus ini sudah bagus, sudah detail sampai di sini Al-Qur'annya apa, metodenya apa, videonya gimana ya. Nah, materi pokoknya apa, kompetensinya dari mana sampai mana, itu sudah bagus ya. Ya, dan di sini di akhir nanti satu semester itu ada sampai surah Naba Al-Infitor, sampai Al-Infitor ayat ujiannya sini sampai Al-Infitor kayaknya. Nah, ayat 19 betul. Nah, habis Al-Infitor dalam satu semester ya. Jadi kalau PAUD satu semester Al-Infitor itu kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 setengah halaman di juz 30, yaitu sudah 1/4 juz dalam waktu satu semester untuk PAUD dengan pertemuan hanya 2 kali 30 menit tahfiznya, yaitu udah progresif yang luar biasa ya. Kalau 1 tahun berarti kurang lebih setengah juz ya. Nah, tapi sekali lagi yang perlu ditambahkan dari buku silabus ini adalah ininya apa namanya kurikulumnya. Jadi kita bisa melihat nih Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Itu komentar pertama yang saya sampaikan. Yang kedua ya, kalau secara silabus alhamdulillah sudah bagus. Nah, tinggal nanti di sini yang perlu memperjelas dari segi ininya ya, apa namanya RPP-nya nanti adalah di bagian ini, bagian murojaah ini, An-Naba sampai Al-Infitor. Ini akan seperti apa murojaahnya? Ya. Kalau di training kan kita sudah sampaikan ada tahap 1, tahap 2, halaman sekian sampai halaman sekian dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa digunakan juga. Ya, jadi 10 menit per halaman. Kalau An-Naba sampai Al-Infitor itu kurang lebih hampir 3 lembar ya, hampir 6 halaman, maka kita bisa apakah 4 JP 30 menit ini berapa halaman gitu.
untuk mengulangnya dengan cara tadi metode tahap 1, tahap 2 yang kita sudah ajarkan di kelas MKST. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari penjabaran silabusnya nanti, terutama di bagian ini. Kalau bagian tahfiz sepertinya sudah cukup jelas ya, dengan pola yang kita bangun BHS di MKST, itu mungkin bisa lebih bagus ya. Nah, yang ketiga juga yang perlu dilakukan adalah selain tadi yang pertama adalah kurikulum ya, kurikulumnya coba dibuat secara utuh, jadi kita bisa melihat nih 4 semester yang Ibu Tiara bangun di alokasi waktunya itu akan seperti apa. Yang kedua adalah masalah di murojaah pada saat akan ujian, yaitu di RPP-nya terutama nanti didetailkan. Yang ketiga, pastikan bahwa aktivitas BHS-nya benar-benar dilakukan. Ya, terutama ini kan kelasnya kemungkinan masih belum bisa baca Quran. Jadi kita akan mentalaki bahasan ini, bahasan muridnya. Nah, bagaimana cara mentalakinya itu yang perlu diperjelas nanti ya di dalam RPP. Yang perlu disamakan di dalam RPP adalah bagaimana memperjelas talakinya. Tapi secara umum ini sudah progresif ya. Jadi kalau 2 tahun itu kalau kita lihat di dokumen yang satu lagi sepertinya selesai juz 30 ya di 2 tahun. Karena dengan pertemuan tadi hanya 4 jam ya. Bukan. Hanya 4 kali 30 menit dan itu sudah termasuk muroja dan tahfidz. Ya. Kalau di sini sudah ada tahsinnya ya di kelas semester. Nah ini main tadi. Ya sudah ada pembelajarannya. Apalagi nanti diperjelas yang tadi saya sampaikan kurikulum. Yang kedua adalah masalah murojaahnya di RPP-nya nanti diperjelas sehingga nanti yang ngajar ya, karena gunanya kurikulum dan silabusnya untuk pengajar ya, yang ngajar nanti kemudian bisa mengaplikasikan polanya dengan cara RPP, mengikuti RPP. Nah, yang paling penting kemudian juga lah bagaimana cara mengevaluasi di akhirnya. Ketika 1 minggu ini berdasarkan kurikulum dan silabus yang tadi sudah disampaikan, dicek itu apakah tercapai atau tidak. Kalau tercapai atau bahkan lebih, itu kita harus tahu alasannya. Ya, kalau lebih kenapa, kalau tidak lebih atau pas kenapa, termasuk kalau kurang kenapa. Jadi semua kita cari alasannya supaya nanti kita bisa ngasih trigger yang objektif. Ya. Oh ini karena jumlahnya sedikit misalkan, atau karena anaknya pintar-pintar misalkan. Ya, kita kan harus objektif melihatnya. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu sedikit bahasan dari saya tentang kurikulum dan silabus. Tinggal aplikasi dan evaluasi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mencetak para hufaz di lembaga kita masing-masing. Ya, saya Bang Jemi, jangan lupa ikut training MKST di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.